Dari saya Salma Jessica dengan NIM 1903760. Nama saya Fajira Zinata Purnama dengan NIM 1902592. Perkenalkan, nama saya Rian Yurfanda Febriansyah, NIM 1904233. Kelas 3B Teknologi Pendidikan Angkatan tahun 2019 akan mempresentasikan hasil dari tugas mini paper kelompok kami yang berjudul Penggunaan Media dan Aplikasi selama Pembelajaran Jarak Jauh di Raffles International School. Latar belakang dari pemilihan bahan kajian mini paper ini adalah dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 dan masih terjadi hingga sekarang. COVID-19 yang dapat menyebar cepat hanya dengan melalui percikan-percikan dari hidung dan mulut membuat masyarakat menjadi khawatir sehingga pemerintah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Selain itu juga pemerintah menetapkan protokol kesehatan agar angka penyebaran COVID-19 ini semakin menurun. Karena kebijakan tersebutlah, maka Raffles International School merancang program pembelajaran jarak jauh agar peserta didik dapat tetap melaksanakan pembelajaran meskipun berada di rumah masing-masing. Agar pembelajaran jarak jauh tersebut dapat berjalan secara efektif serta dapat tercapainya tujuan pembelajaran, maka dibutuhkan perencanaan serta berbagai persiapan yang matang. Persiapan tersebut antara lain, pendidik harus mampu menganalisis berbagai kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkatannya, lalu menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Selain itu, juga dibutuhkan berbagai media, alat, serta aplikasi yang akan digunakan pada saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar dari kelompok kami yang memilih untuk mengkaji tentang media, metode, alat, serta aplikasi yang digunakan selama pembelajaran jarak jauh di Raffles International School. Selanjutnya, akan dijelaskan berbagai hasil temuan yang kelompok kami temukan pada website resmi Raffles International School beserta pembahasannya. Pendidikan di masa pandemi ini sedang gencar-gencarnya untuk memfokuskan fungsi dari kurikulum, terutama fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini artinya kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjust, yaitu mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan adalah sesuatu yang dinamis, senantiasa mengalami perubahan, dan maka dari itu, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang sekarang terjadi adalah wabah COVID-19 yang mengharuskan semua orang untuk melakukan physical distancing sehingga sekolah sampai perguruan tinggi ditutup. Peserta didik tetap bisa belajar, tetapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya dengan cara tatap muka di kelas, sekarang menjadi full online atau datang bila hanya ada praktik. Hal itu dilakukan agar mencegah persebaran virus. Fungsi penyesuaian ini membantu peserta didik untuk menyesuaikan dirinya di berbagai keadaan yang tidak terduga. Bila secara tradisional, pembelajaran dilakukan di kelas dengan adanya kehadiran guru yang sangat dominan dalam menjadi sumber belajar dan juga bertanggung jawab atas efektivitas belajar mengajar. Nah, dalam distance education, dominansi yang dimiliki guru tersebut berkurang. Sebagian besar berperan sebagai fasilitator dan menjadi salah satu dari banyaknya sumber belajar. Dengan peran ini, guru harus tetap dapat memfasilitasi siswanya agar bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Proses belajar ini akan perlu didukung oleh media yang menunjang. Media dengan metode yang tepat, terbuka dan komunikatif serta kondusif sehingga potensi siswa bisa meningkat dengan optimal. Potensi siswa akan lebih terangsang jika dibantu oleh media juga sarana dan prasarana yang menunjang interaksi belajar. Media dan metode yang tepat tentunya dipilih sesuai dengan usia dan taraf perkembangan siswa itu sendiri. Setiap jenjang pendidikan mempunyai media dan metode yang berbeda dalam melangsungkan pembelajarannya. Nah, hal ini juga disadari oleh Raffles International School sehingga menerapkan metode dan memakai media yang berbeda di tiap jenjangnya. Raffles International School ini adalah sekolah internasional di Dubai, Uni Emirat Arab, yang mempunyai 3 jenjang pendidikan, yaitu Early School, Primary School, dan Secondary School. Pada peserta didik early years atau tahun awal yang masih sangat membutuhkan dukungan dan arahan dari pendidik maupun dari orang tua mereka, maka Raffles International School mempergunakan media pembelajaran yang dapat mudah diakses oleh peserta didik dengan dibantu oleh orang tua mereka.
Media yang pendidik gunakan berupa video pembelajaran online yang mencakup fonik, angka, seni, kerajinan, musik, sesi cerita, dan lain sebagainya. Nah, menurut teori Piaget, anak umur 4-5 tahun yang biasanya ada di jenjang ini termasuk dalam tahapan praoperasional, di mana anak sudah ada kesadaran tentang suatu objek dan dapat membedakan sesuai dengan kelasnya. Pada tahapan ini, kemampuan berbahasa anak mulai berkembang dan pemahaman serta pengamatan anak terhadap lingkungan sekitar akan dipengaruhi oleh sifat egosentriknya. Jadi, dengan memakai video untuk belajar, peserta didik pada jenjang ini perkembangannya akan meningkat dengan baik. Aplikasi yang Raffles International School gunakan untuk pembelajaran kepada peserta didik early years ini yaitu YouTube serta Seesaw App yang digunakan untuk mendistribusikan pekerjaan maupun tugas yang pendidik berikan kepada peserta didik. Selain itu, dengan Seesaw App pula, pendidik dapat memberikan feedback yang relevan atas hasil pekerjaan peserta didik. Agar pembelajaran jarak jauh ini dapat terlaksana dengan efektif, peserta didik membutuhkan beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengakses materi pembelajaran yang telah disiapkan oleh pendidik. Alat tersebut berupa smartphone yang telah terhubung dengan internet, sehingga peserta didik dapat mengakses berbagai aplikasi yang pendidik gunakan untuk pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga diberikan paper packs agar peserta didik dapat bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, dalam pembelajaran peserta didik early years ini, Raffles International School memperhatikan bahwa peran orang tua masih sangat dibutuhkan. Maka untuk berkomunikasi serta melakukan kolaborasi dengan orang tua selama pembelajaran peserta didik, Raffles International School memberikan tautan platform online berlangganan yang dapat diakses oleh orang tua. Setelah kita tadi membahas early school, sekarang kita membahas primary school, atau yang di Indonesia ini adalah sekolah dasar. Primary school juga ini mendapat perhatian penuh oleh RIS. Nah, primary school ini juga dapat mengembangkan kemandirian mereka. Oleh karena itu, kemitraan antara pendidik dan juga orang tua akanlah sangat penting bagi peserta didik untuk benar-benar juga terlibat dalam tugas selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh, serta juga mengakses sumber daya online yang disiapkan oleh pendidiknya itu sendiri. Nah, media pembelajaran haruslah media yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, media pembelajaran yang pendidik gunakan pada peserta didik di tingkat primary school ini adalah berupa video pembelajaran yang berisi materi bahan ajar dan juga media visual berupa gambar serta juga papan gambar. Selain itu, terdapat beberapa aplikasi yang RIS gunakan selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada tingkat primary school ini. Seperti diantaranya ada Edmodo. Lalu Edmodo ini kegunaannya untuk membagikan materi pembelajaran, mendistribusikan kuis, tugas, serta mengelola komunikasi dengan peserta didik, sesama pendidik, dan juga orang tua peserta didik. Lalu aplikasi yang kedua ada Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 ini selain digunakan untuk membuat dokumen, tapi terdapat bundle-nya itu sebuah aplikasi bernama Microsoft Office 365 Teams, yang dimana Microsoft 365 Teams ini untuk membuat pembelajaran yang sinkronus alias live conference antara peserta didik dan juga pengajar. Nah, setelah aplikasi tadi yang kedua, sekarang aplikasi yang ketiga adalah CenturyTech. CenturyTech ini digunakan aplikasi intelligent learning yang menggunakan sains pembelajaran, artificial intelligence, dan ilmu saraf untuk menciptakan jalur adaptasi bagi siswa dan data penilaian yang dibuat bagi pendidik. Lalu aplikasi yang terakhir yang digunakan oleh RIS pada tingkat primary school ini adalah Nearpod. Nearpod merupakan platform yang keterlibatan peserta didik di mana pendidik dapat membuat presentasi yang berisi kuis, polling, video pembelajaran, gambar, papan gambar, konten web, dan sebagainya. Karena digunakannya sebagai aplikasi, tentunya harus dapat terkoneksi dengan internet agar dapat diakses oleh peserta didik. Maka smartphone, laptop, maupun komputer yang telah terkoneksi dengan internet dapat digunakan oleh peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Nah, tak juga lupa bimbingan dan arahan dari orang tua peserta didik dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, itu selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil temuan pada jenjang secondary school di Raffles International School ini. Pada siswa secondary school yang rata-rata usianya dari 13 hingga 15 tahun, mereka dinilai sudah lebih mandiri dalam melaksanakan pembelajarannya dan dapat melakukan proses berpikir kritis. Maka dari itu, RIS menggunakan media pembelajaran yang masih dipergunakan pada tingkatan sebelumnya, seperti video pembelajaran serta berbagai media visual lainnya. Namun tentunya ada tambahan pada tingkatan ini, yaitu lebih banyaknya akses yang dipergunakan untuk mengakses sumber belajar. Selain itu, berbagai macam aplikasi juga dipergunakan pada tingkatan secondary school ini. Sama seperti pada tingkatan sebelumnya, aplikasi Microsoft Office 365 juga dipergunakan untuk menunjang pertemuan asinkronus dan sinkronus antara peserta didik dengan pendidik melalui media video conference, berbagai rapat, serta pemberian materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, karena pada tingkat secondary school ini peserta didik dirasa sudah lebih mampu untuk melaksanakan pembelajarannya secara mandiri, maka digunakan aplikasi SentryTech sebagai penyedia course untuk membantu peserta didik memahami pembelajaran khususnya materi matematika, Inggris, dan sains. Pada tingkat secondary school ini juga menggunakan Pearson Active Learn yang memberikan siswa on-screen textbook untuk dapat belajar menggunakan device-nya masing-masing. Dalam Pearson Active Learn ini juga guru dapat membuat pekerjaan rumah secara online dan dapat memantaunya menggunakan reporting tools. Terdapat juga alat untuk membantu guru dalam merencanakan pembelajaran dengan menggunakan skema yang interaktif dan terakhir memantau progres pekerjaan siswa. Dengan berbagai macam media, alat, dan aplikasi yang digunakan RIS untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini, maka diharapkan peserta didik dapat tetap melaksanakan pembelajarannya secara maksimal. Di samping fakta bahwa peserta didik pada jenjang ini dianggap sudah lebih mandiri, namun mereka juga masih memerlukan dukungan, bimbingan, serta dorongan dari pendidik dan orang tua untuk dapat melaksanakan pembelajarannya secara maksimal. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir. Bila saya ringkas atau dapat disimpulkan, pembelajaran jarak jauh yang diprogramkan oleh Raffles International School ini dilaksanakan dengan berbagai media, alat, serta aplikasi yang sudah disiapkan oleh pendidik sesuai dengan tingkatan maupun jenjang pendidikan dari peserta didik yang terdapat di sekolah ini. Selain itu, metode pembelajaran yang diberlakukan oleh para pendidik juga disesuaikan dengan tingkatan peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang paling umum digunakan selama pembelajaran jarak jauh di Raffles International School ini adalah video pembelajaran serta gambar-gambar bahan ajar yang disiapkan oleh pendidik. Penggunaan video pembelajaran ini dinilai efektif karena dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik dengan bimbingan serta bantuan dari orang tua peserta didik. Terdapat berbagai pengguna aplikasi selama melaksanakan pembelajaran di Raffles International School ini. Di antaranya adalah pada jenjang early years, digunakan aplikasi YouTube untuk mengupload video pembelajaran dan siswa app untuk pemberian tugas kepada peserta didik. Sementara pada jenjang primary school dan secondary school, digunakan aplikasi Edmodo untuk pemberian materi pembelajaran, Microsoft Office 365 Teams untuk melakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus, lalu aplikasi SentryTech yang menggunakan sense pembelajaran, serta Nearpod yang menggunakan platform keterlibatan peserta didik. Nah, yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi yang bisa kelompok kami berikan terhadap Raffles International School adalah ini sistem pembelajarannya sudah sangatlah baik untuk diterapkan. Tetapi akan lebih baik bila media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini lebih bervariasi. Seperti yang kita tahu, tadi kita banyaknya adalah video pembelajaran, kuis, lalu ada live conference yang dimana itu hanya komunikasi yang hanya talking saja, hanya bicara saja. Nah, saran kami adalah menggunakan media lain, sarana lain, yaitu seperti contohnya gamification, yang dimana para peserta didik selain belajar, tapi mereka juga sambil bermain game dalam pelaksanaannya. Itulah rekomendasi dari kelompok kami.
Itulah pemaparan dari hasil mini paper kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.